Kamar ini gedenya bukan main ya. Ini sudah double door pakai sliding kayak gini, kayak hotel-hotel mewah ya. Hari ini kita akan lihat satu rumah baru jadi banget di klaster depannya Citraland ya. Ini adalah klaster South Emerald Mansion. Aku juga belum lihat ke dalam ya. Nah, dari depannya aja kalau kita lihat ya, ini cuma 2 lantai tapi kelihatan tinggi banget, kelihatan gagah. Untuk fasadnya ini sudah menggunakan travertin dan juga marmer asli ya. Nah, sekarang kita mau lihat ke dalam ya. Jadi ini luas tanahnya 210 meter, punya lebar 10 meter ya. Jadi 10 kali 21, bangunannya kurang lebih 350 meter. Ini yang aku tadi bilang, untuk yang bagian bawah ini fasadnya sudah menggunakan marmer ya. Jadi ini bukan keramik, bukan granit tile. Nah, kalau kamu lihat di sebelah sini sudah ada akses terpisah untuk ke service area. Yang aku juga suka, mundur dikit, ini kanopinya ini sudah beton ya, jadi bukan yang semi permanen, ini sudah beneran permanen dan ada kaca tempernya. Untuk carportnya sendiri ini muat untuk 2 mobil. Nah, seperti kamu lihat kalau ke depan sini, ini untuk tinggi tanahnya yang dibangun ini sudah dinaikin dikit ya. Jadi kalau ngomong banjir sih di Citraland udah nggak banjir ya, ini sama sekali nggak ada banjir. Cuman ini bagus banget kalau yang percaya Feng Shui. Ini bagus ya, karena tanah kita lebih tinggi dari tetangga, itu biasanya dianggap lebih hoki. Oke, nah ini untuk masuk ke area foyer-nya, udah kelihatan agak naik sedikit ya, ada trap, cuman ini bukan split floor sebenarnya. Cuman karena bangunannya aja udah kelihatan tinggi gitu ya. Nah, yuk kita lihat ke dalam. Di bagian ini terasnya ya, di teras foyer sini untuk ceilingnya, dia udah buat pakai PVC dengan motif kayu seperti ini. Yang spesial sebenarnya adalah daun pintunya nih ya. Jadi untuk rumah ini seperti kamu lihat daun pintunya udah double door. Ini dari kayu merbau asli dengan relief ukiran yang cakep gini, kelihatan banget kalau mewah ya, kelihatan mahal. Dan mendekat sedikit, untuk door handle-nya udah pakai smart home system ya, smart door handle yang ada kameranya. Ini bisa nyambung ke app kamu, bisa pakai fingerprint, pakai pin, atau face recognition juga bisa. Jadi keren banget ya. Sekarang kita lihat ke dalam yuk. Nah, begitu kita masuk, ini kerasa banget udah floor plan-nya ini ngelos banget ya. Dan yang aku notice yang pertama adalah ceiling ya. Ada permainan ceiling dengan drop ceiling, desainnya udah cakep banget. Ke arah minimalis ya, tapi manis dengan hidden light yang kuning-kuning itu nanti kalau malam bikin suasana ruangannya ini jadi super nyaman dan homey ya. Dan hal kedua yang kita bisa lihat adalah penggunaan tackle-nya. Ini pakai Wisma Sehati 90 kali 180. Ya, jadi potongannya gede-gede, kelihatan sangat mewah ya. Nah, kalau kita masuk ke sini di sebelah kiri, ini udah kelihatan tangga di tengah-tengah ruangannya yang kelihatan sudah mewah banget. Tapi kita akan bahas nanti. Setelah ini di sini adalah ruangan yang udah disediakan untuk living room-nya ya. Jadi sofa bisa ditaruh sebelah sini, mungkin L ke sana dan TV-nya nanti di sebelah sana ya. Bersambung ke sini, ini area yang didesain untuk ruang makannya ya. Jadi dining table kamu bisa taruh sini. Ini areanya cukup luas sebenarnya, jadi bisa untuk yang cukup gede. Kalau kamu keluarganya besar, untuk yang 8 seater, yang 10 seater juga masih cukup. Di area belakang sudah ada jendela sliding yang gede banget, itu ke arah taman belakang. Nah, yang spesial juga penggunaan kusen-kusen aluminium ini sudah menggunakan YKK Nexta ya. Jadi yang YKK yang finish good, yang sudah high quality. Nah, ini ada satu pintu juga dari ruang makan ke arah taman juga. Ini bisa dibuka, cuman memang agak antik sih, mungkin mendekat aja. Aku tunjukin ini jarang banget ya, aku juga belum pernah lihat pintu yang seperti ini. Jadi penggunanya kita tarik ke sana, lalu diputar gini, kita dorong. Nah, ini ada railingnya teman-teman ya. Railingnya jadi seperti sliding tapi dia lipat ya, sliding lipat ke arah taman juga. Nah, keren ya. Oke, kita sekarang ke area bagian depan. Di lantai 1 ini sudah ada 1 kamar tidur. Dari total 4 plus 1 kamar tidur yang ada di rumah ini adalah kamar tidur yang pertama ya. Untuk keseluruhan kusen-kusen ini juga sudah menggunakan kayu merbau ya, teman-teman, udah dari kayu solid semua. Nah, ini adalah kamar yang di lantai 1. Space-nya ini cukup banget ya, cukup spacious. Ini cocok banget untuk kamu jadikan guest room, kamar tamu, atau kalau kalian tinggal dengan orang tua yang nggak mau naik turun tangga, ini pas banget. Dan karena ini pun juga sudah punya kamar mandi dalam. Nah, yang aku suka dari ruangan ini ya, dari rumah ini maksudku adalah
setiap kamar mandi dalamnya ini nggak asal ya, dan finishingnya ini cakep banget. Mirrornya dikasih hidden light. Coba kalian lihat ke area shower. Di area shower ini sudah juga menggunakan desain dindingnya dengan keramik yang gelap, udah double headed shower, ada rain showernya gitu ya. Dan untuk penggunaan sanitarinya ini sudah menggunakan Kohler. Jadi udah kamu tahu ini pasti high quality. Oke, sekarang kita lanjut ya, yuk. Nah, ini beneran rumah masih baru ya, ini masih finishing juga, masih dipasang beberapa mebel di sebelah sana yang udah dapat datang sama rumahnya. Udah ada di sana, sebelah kiri ada powder room ya, tapi masih finishing jadi aku belum bisa tunjukin. Dan di kanan di bawah tangga dimanfaatkan sebagai gudang ya untuk simpan barang. Nah, di sebelah tangga sebelum kita naik ya, ini ada satu pintu. Pintu ini adalah menuju ke service area. Jadi service area yang terpisah, dipisahkan dengan pintu ini ya. Oke, kita masuk ke dalam. Di dalam service area ada apa aja? Nah, yang pertama ini adalah main kitchennya. Oh ya, nanti aku tunjukin area yang kamu bisa bikin pantry atau dry kitchen ya. Nah, ini cukup luas untuk masak. Benchnya area ini untuk potong-potong preparation cukup gede, dan ada sinknya sebelah sini. Dan ini sudah punya akses sendiri ke luar rumah ya, ke bagian depan yang tadi aku tunjukin dari area carport. Cukup luas, dan di area belakangnya ini ada lorong. Ini adalah menuju ke kamar tidur dan kamar mandi. ART-nya ada di sebelah sini ya. Ini sangat manusiawi sekali, sudah ada jendelanya. Dan ini adalah area kamar mandi yang tergabung dengan area laundry ya di rumah ini. Nah, dia punya akses sendiri, tangga sendiri untuk lantai 2-nya ya. Jadi ini terpisah dari tangga yang utamanya, masih bisa tembus ke area taman juga. Jadi di atas itu ada area jemur ya, untuk jemur untuk laundry-nya. Oke, sekarang kita lanjut. Sebelum kita ke atas, aku mau bahas sedikit tentang tangganya. Ini desain tangganya ini menurutku unik ya, perpaduan antara dia pakai keramik yang gede. Untuk railingnya dia pakai stainless steel, rangka stainless steel yang sudah ada tempered glassnya. Tapi handle-nya ini kayu solid teman-teman. Nah, kayu solid ini bagus banget. Coba mendekat aja tunjukin. Ini dia kayu solidnya dari merbau. Dia solid ya, mulus banget, finishingnya bagus banget. Dan yang spesial yang sebelah sini sebenarnya ya. Sambil kita ke atas aku tunjukin. Jadi yang ini itu terbuat dari hanya satu potong kayu aja, yang diulirkan seperti ini teman-teman ya. Jadi tanpa sambungan sama sekali. Cakep banget, kelihatan mewah dan bagus banget ya. Dia baru ada sambungan di sebelah sini teman-teman. Jadi bayangin panjangnya seberapa kayunya ya. Bagus banget sampai ke arah sini masih diulirkan seperti ini. Nah, kita sudah ada di lantai 2. Di lantai ini ada total 3 kamar tidur ya. Tapi sebelum kita masuk ke kamarnya, ini ada lorong seperti ini ya. Ini hallway-nya cukup luas. Ini kamu bisa manfaatkan untuk area duduk-duduk ya. Aku suka banget kalau punya ada area seperti ini di lantai 2, bisa untuk area baca ya, atau untuk siap-siap gitu ya, pakai sepatu dan sebagainya. Di sini bagus banget. Di sininya masih kamu bisa manfaatkan untuk meja kerja atau meja belajar anak ya. Dan di bagian depannya menuju ke balkoni di arah depan rumah, ini punya sliding door yang gede banget. Jadi cahayanya masuk ke dalam rumah bagus banget, dan balkoninya ini juga cukup luas ya. Balkoninya cukup luas. Udah disediain ya detail-detail seperti ini, keran untuk kalau kamu misalkan bersih-bersih bagian luar, atau kamu kalau mau punya tanaman di pot-pot, bagus banget. Nah, ini yang aku bilang dari awal tadi bahwa di lantai 2-nya ini fasad menggunakan travertin ya. Kalau lantai 1-nya dia pakai marmer, yang lantai 2 ini dia kasih travertin. Jadi kombinasinya ini cakep banget ya, maskulin kelihatannya. Oke, sekarang kita menuju ke kamar ya. Jadi dari 3 kamar di lantai 2 ini, yang 2 adalah kamar secondary ya, bisa manfaat untuk kamar anak, atau mau diubah jadi kantor juga bisa sih sebenarnya. Oke, ini adalah kamar anak yang pertama di lantai 2, punya akses jendela depannya itu menuju ke balkoni. Nah, memang ini sebenarnya adalah jendela bukan pintu ya, tapi bisa banget untuk kamu manfaatin keluar ke area balkoninya. Loh, nggak perlu dikasih teralis ya. Di Citral ini aman banget ya, aman banget ya, jangan khawatir. Banyak rumah sudah tidak menggunakan pagar juga. Jadi kalau jendela bagian depan pun tidak dikasih teralis juga masih sangat oke. Tapi kalau merasa kurang aman, kasih teralis ya bisa juga ke balkoninya nanti lewat hallway yang depan. Oke, seperti aku bilang, semua kamar di rumah ini sudah punya kamar mandi dalam. Kamar anak pun juga sudah punya kamar mandi dalam seperti ini. Finishingnya mirip-mirip dengan yang lain ya. Juga sudah punya double headed shower. Ini nggak pilih kasih ya, semuanya dikasih sanitarinya merek Kohler ya. Jadi nggak pilih kasih, bukan hanya main bedroomnya aja atau master bedroomnya, semua sudah dikasih
dengan kualitas yang sama. Oke, kita lihat ke kamar selanjutnya. Ini kamar anak yang kedua, terasa lebih besar ya. Ini lebih cocok kalau punya anaknya cowok dan cewek. Yang tadi untuk anak cowok, ini untuk anak cewek. Ini punya jendela gede juga, tapi dia nggak punya akses ke balkon ya. Yang ini nggak ada akses ke balkon. Cuma space-nya dia lebih besar ya. Nanti bednya bisa di sebelah sana. Sudah disediakan colokan, sudah lengkap semua ya. Ini untuk TV dan sebagainya. Dan ini adalah kamar mandi dalamnya. Yang lagi-lagi punya desain dan kualitas yang sama ya. Yang bikin manis itu sebenarnya kayak menurut aku cerminnya itu ya, ada hidden light-nya dan juga sanitarinya udah cakep banget. Sekarang kita mau lanjut ke menu utama lagi ya. Highlight dari rumah ini yaitu master bedroom-nya yang ada di sebelah sini ya. Yuk kita lihat. Nah, ini dia. Coba kamu lihat ya. Mundur aja ke sana supaya kelihatan banget bahwa kamar ini gedenya bukan main ya. Ini gede banget. Ini memanfaatkan lebar rumahnya 10 meter. Jadi kamar ini memanjang. Panjangnya ini 10 meter teman-teman ya. 10 meter dengan lebarnya ini kurang lebih 6 meter. Jadi 6 kali 10 meter ini gede banget. Punya jendela gede ke arah void. Dan ini ada jendela kecil, ini ada seperti balkoni ya, tapi ini bukan balkoni, ini sebenarnya menuju ke area jemur yang tembus dari service area. Nah, ini juga sangat bisa ditutup banget ya, dikunci, jadi nggak tembus ke sini. Oke, nah kenapa aku bilang ini spesial? Selain gede, ini nyaman banget ya. Di area sebelah sana kamu bisa taruh bed, nakas, dan sebagainya entertainment. Ini mungkin kamu bisa kasih divider supaya lebih cantik untuk TV dan sebagainya entertainment ya. Sound system dan sebagainya supaya nggak terlalu jauh nontonnya. Di area sini ini bisa kamu jadikan untuk wardrobe ya, wardrobe area, dressing table atau ruang kerja atau meja kerja ya, bisa banget. Nah, yang aku kesengsem banget tuh sebenarnya sama master bathroomnya ya. Ini sudah double door pakai sliding kayak gini, kayak hotel-hotel mewah ya, kayak villa-villa gitu. Nah, begitu kamu masuk, tuh lihat ya, sebelum noleh ke sana noleh sini dulu. Ini udah kelihatan dari settingan lampunya ya, ambience light-nya. Udah cakep banget. Ya pakai toilet color yang gede seperti ini. Sudah punya double wastafel ya. Double wastafel jadi suami istri nggak perlu tunggu-tungguan, bisa bareng. Dan pemilihan dari sanitary ini bukan cuma asal color ya, tapi desainnya yang cakep banget dan punya mirror segede ini ya. Nah, di sebelah sininya ini sudah ada bathtub ya, semewah ini, stand alone, bukan bathtub yang nggak terlalu mahal yang ditempelin gitu yang tanam. Ini adalah yang stand alone bathtub. Bathtub ini juga dari merek Kohler. Selain itu di sebelahnya masih juga ada shower terpisah ya, yang sudah ada rain shower dan handheld showernya juga udah ready, disediain TV di sini ya. Jadi untuk kamu bersantai. Sekarang banyak banget ya rumah-rumah baru di Surabaya Barat yang udah ready seperti ini ya. Sudah ada bathtubnya, udah disediain TV, ada jendela juga, jadi nggak gelap ya, terang, nyaman banget untuk bersantai di sini. Rumah-rumah yang baru jadi brand new dengan desain modern seperti ini diburu banget dan cepet banget lakunya ya, apalagi di klaster depan Citraland seperti South Emerald Mansion. Mungkin teman-teman yang udah follow accountku tahu ada beberapa rumah di Citraland yang baru jadi, itu cepet banget lakunya, udah sold. Nah, sebelum kamu ketinggalan, buruan kalau mau lihat rumah ini segera aja, nih dipasarkan di bawah 7 miliar nego. Hubungi Cesar segera ya. Bye-bye.